bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word. Lay here beside me. Don't wanna move too fast. Your lips on my flaws, sipping on your love, sipping on your love. I never dare to ask if we're gonna last. I'm needing all your love, needing all your love. Oh, when you, oh my God, you know you're playing your cards so right. Oh, I was looking for hearts, just in the dirty clubs and diamonds. Take me, oh my God, oh, but we'll hold our faces straight. Oh, I was looking for hearts, I was looking for hearts. Your blood is pumping, I feel it in your veins, surfing your heat waves. Your taste is different, somehow it makes me brave. Chemical nature. Don't wanna move too fast. Your lips on my flaws, sipping on your love. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yosi. Ya Bu Indah. Gimana nih kabarnya Bu Yosi? Alhamdulillah sehat Bu Indah. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Ada yang bisa saya bantu Bu Yosi? Begini Bu, saya ini mau berdiskusi sesuai dengan yang pernah saya sampaikan 1 minggu lalu terhadap permasalahan saya. Oh ya. Baiklah Bu Yosi, saya siap kok. Kebetulan saya juga sedang tidak mengajar saat ini. Mudah-mudahan saya bisa membantu permasalahan dari Bu Yosi. Ya, gimana nih Bu? Gimana? Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Indah sudah meluangkan waktu. Semoga saja dari permasalahan saya ini mendapatkan solusi untuk kedepannya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Gimana Bu Yosi? Begini Bu, saya sedikit punya rasa kecewa. Kenapa Bu kecewa? Kemarin saya sudah melaksanakan asesmen di kelas. Namun setelah saya koreksi, hasil dari asesmen itu masih di bawah KKM Bu. Yang kita minggu lalu ulang itu ya Bu Yosi Iya. ya. Kira-kira kenapa ya Bu sampai banyak yang menolak KKN? Sepertinya anak-anak ini masih belum memahami materi yang saya sampaikan Bu. Mereka kurang tahu ya. Kalau boleh saya tahu nih, apa saja yang sudah Ibu Yosi lakukan dalam pembelajaran Ibu di kelas? Saya sudah melaksanakan pembelajaran metode kooperatif di kelas kan. Sudah saya siswa diskusi, lalu berkelompok, presentasi diskusi mereka, tanya jawab. Tapi masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang rendah Bu. Berarti sudah banyak Ibu ya hal-hal yang bagus sudah Ibu lakukan di kelas ya. Kemudian apa ya langkah-langkah Bu Yosi untuk memperbaiki nilai asesmen anak itu sendiri Bu? Untuk memperbaiki nilai asesmen itu saya meminta siswa untuk mengulang lagi materi yang sudah saya berikan, kan? Menanyakan bagian-bagian yang mereka belum pahami kepada saya, namun tetap saja Bu. Iya. Bagaimana respon siswa Bu dengan apa yang Ibu minta itu Bu? Ya, beberapa siswa itu sudah mengikuti arahan saya mengulang kembali materi, namun beberapa siswa itu tetap tidak bisa memahami dengan cara mereka sendiri itu. Iya. Oke, berarti siswa itu sudah berusaha untuk memperbaiki nilainya dengan beberapa arahan dari Bu Yosi ya, seperti mengulangi materi-materi tersebut ya Bu Yosi ya, tetapi masih saja ya Bu ya, masih saja terkendala pada pemahaman materinya seperti itu. Menurut Bu Yosi sendiri apa sih yang menjadi kendala kenapa siswa itu masih juga tidak memahami materi ya Bu ya, padahal sudah di remedial lah istilah kita. Kalau saya amati Bu, Ya. sepertinya peserta didik ini
kurang memahami konsentrasi, sehingga saat belajar materi berikutnya mereka kesulitan untuk menghubungkan dari materi dasar ke materi berikutnya. Kalau dari Bu Yosinya sendiri, kira-kira gimana nih respon siswa? Mungkin dengan cara Bu Yosi menyampaikan di kelas, itu bagaimana kira-kira? Nah, sepertinya siswa juga kurang memahami karena mungkin saya terlalu cepat dalam menyampaikan materi, memberikan konsep materi itu kata-katanya mungkin kurang pas, kurang pas dengan kata-kata anak-anak ya Bu Yosi ya. Iya, apalagi bahasa matematika kan agak sulit pemahamannya. Iya betul sekali Bu Yosi. Ya mungkin juga ya Bu Yosi ya berkaitan dengan itu. Nah kalau di lingkungan kelas sendiri gimana menurut Bu Yosi? Apakah memang sudah mendukung untuk anak semangat belajar atau gimana menurut Bu Yosi? Nah iya Bu Indah, sepertinya siswa itu cenderung itu seperti bosan belajar dalam kelas. Mungkin karena gerak, cuaca panas, jadi mungkin mereka itu konsentrasinya kurang. Apalagi sekarang memang cuaca sedang panas ya Bu Yosi ya. Iya sih saya juga merasakan ya Bu ya di pelajaran saya, makanya anak-anak itu terlihat ngantuk di siang hari mungkin karena lingkungan belajar yang kurang mendukung mereka untuk konsentrasi. Oke, dari yang apa Ibu sampaikan tadi, kira-kira menurut Yosi apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya nih supaya permasalahan ini ada penyelesaiannya menurut Yosi sendiri? Sebenarnya saya itu ingin mencoba metode scaffolding atau teman sebaya dengan belajar di lingkungan di luar kelas. Bu Indah, bagaimana kira-kira? Kalau rekan sebaya itu kenapa ya sih? Kan di dalam sebuah kelas itu kan pasti ada beberapa siswa yang lebih mampu, condong menunjukkan bahwa dia itu lebih mampu daripada siswa yang lain. Jadi menurut saya bagaimana kalau untuk beberapa kelompok dan diletakkanlah teman-teman sebaya tadi yang diajak sebagai tutor lagi. Oh iya bagus sekali itu Bu Yosi, bagus jadi menggunakan tutor sebaya ya Bu Yosi ya. Memang kadang anak-anak itu dia lebih menangkap apa yang disampaikan oleh temannya dibandingkan apa yang disampaikan dengan guru. Apalagi kadang kalau dengan kita ini anak-anak ini malu ya Bu Yosi malu bertanya ya ketika dengan kawannya itu dia lebih terbuka. Bagus sekali itu Bu Yosi solusinya. Kemudian apa lagi tadi Bu Yosi? Oke, dengan tutor sebaya bagus sekali itu Bu Yosi, menurut saya solusi yang bagus. Kemudian satu lagi tadi apa Bu Yosi solusi? Oh ya, yang satu tadi bagaimana kalau anak-anak ini bekerja kelompoknya di luar kelas Bu, di lingkungan luar kelas tadi biar lebih fresh, lebih segar kan panas kayak di kelas Bu. Gimana kira-kira? Ya itu juga bagus Bu Yosi ya. Jadi bisa melihat yang hijau-hijau. Saya juga menerapkannya juga Bu Yosi di kelas saya. Ketika di luar anak itu merasa ada lingkungan yang menyenangkan, ya lingkungan yang mendukung konsentrasi dia. Itu bagus sekali Bu Yosi. Saya sangat setuju sekali. Nah, apa nih langkah-langkah Bu Yosi untuk solusi yang akan ditempuh ini? Untuk solusinya itu saya untuk pertama kali membuat perangkat pembelajarannya, lalu memilih siswa yang dianggap tutor sebaya untuk menjadi tutor sebaya tadi, lalu menentukan lingkungan yang mana yang cocok untuk belajar matematika tadi. Jangan sampai di kantin dan anak-anak nanti kebablasan keluyuran di kantin. Ya benar-benar harus tetap dalam jangkauan dan pandangan kita, pengawasan kita ya. Misalnya di koridor kelas. Iya bagus itu bisa dimanfaatkan koridor kelas atau taman kita ya. Iya. Oke. Kapan nih Bu Yosi kira-kira akan melaksanakan rencana solusi ini tadi? Kemungkinan bisa digunakan pada pertemuan berikutnya, hari Rabu mungkin Rabu langsung mau dieksekusi biar terlihat hasilnya.
apa nih yang Ibu Yosi butuhkan dukungan dari sekolah untuk menyukseskan nih untuk menjalankan solusi yang sudah Ibu rencanakan ya, komitmen ini, adakah pihak-pihak yang Ibu butuhkan dukungan terhadap solusi yang akan dilaksanakan? Mungkin hanya menyiapkan tutor sebaya tadi, memilih ya Bu ya, memilih tutor sebaya tadi, dan juga ingin meminjam infus untuk karena kebetulan kan kelas 10 ini kebetulan kelas 10 nih tidak memiliki infus. Oke, kalau teknis Ibu memilih tutor sebaya, kalau saya boleh tahu gimana Bu? Melihat dari keaktifan mereka di kelas, dari hasil asesmen tadi. Iya Bu ya, kita ada catatan tersendiri ya dari hasil asesmen. Luar biasa Bu Yosi, saya sangat setuju dengan solusi yang Ibu kemukakan tadi. Kalau sarana kita siap ya, sekolah kita siap untuk digunakan untuk keberpihakan terhadap murid dalam proses pembelajaran ya Bu. Nanti Ibu bisa langsung ke wakasarana seperti itu. Siap? Tadi saya senang sekali nih mendengarkan permasalahan dari Bu Yosi, dan Bu Yosi berhasil menemukan sendiri solusinya. Mudah-mudahan solusi yang Ibu temukan ini dilaksanakan ya dapat menjadi pemecahan dari permasalahan Ibu, sehingga anak-anak nanti pada penilaiannya bisa melampaui KKN yang ada ya Bu ya. Saya doakan semoga ya Bu ya. Saya juga berterima kasih Bu Indah sudah mau berdiskusi dengan saya, mensupport apa yang mau saya lakukan. Semoga saja apa yang sudah kita diskusikan ini bisa menjadi solusi yang terbaik. Insya Allah ya, tetap semangat ya Bu, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada permasalahan kita pecahkan bersama-sama ya Bu ya. Bu Indah, terima kasih banyak Bu Indah ya. Bu Yosi sama-sama. Semoga sukses ya Bu ya. Siap Bu Indah, mohon bantuannya juga. Iya, siap. Jadi gimana Bu Yosi, sudah siap untuk observasi kita nanti Bu Yosi? Alhamdulillah sudah siap Bu Indah, tidak eksekusi. Oke, sip ya. Untuk tujuan pembelajaran sendiri bagaimana Bu Yosi? Untuk tujuan pembelajarannya sesuai dengan yang kita posting kemarin Bu Indah. Jadi saya akan menggunakan model discovery learning. Saya berharap itu peserta didik dapat berpikir kritis dalam menjalankan vektor, operasi vektor, pola vektor, sedangkan para vektor, dan seluruh materi yang ada di dalam vektor tersebut. Selain itu juga saya ingin juga siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi dengan vektor, panjang vektor, dan sebagainya. Serta saya juga berharap siswa itu dapat memiliki sikap disiplin, percaya diri, dan pantang menyerah dalam menyelesaikan permasalahan yang saya berikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu Yosi. Iya, ya. Memang benar sih ya, kita tahu ya Bu Yosi ya, pelajaran matematika itu memang momok bagi siswa ya Bu Yosi ya, apalagi kalau dia yang bersifat abstrak, kadang anak itu susah mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi memang harus strategi yang bagus ya Bu Yosi ya, dengan Discovery ini sesuai dengan tujuan Bu Yosi ya, seperti itu ya. Terus area pengembangan yang akan Ibu kembangkan itu yang mana Bu Yosi? Fokusnya kemana? Fokusnya itu sesuai juga dengan yang saya alami di sini. Saya ingin meningkatkan pemahaman siswa dalam menjelaskan materi vektor ini Bu Indah, menciptakan suasana belajar yang nyaman, melatih siswa lebih akrab lagi, lebih efisien, mampu meningkatkan rasa tanggung jawab, karena masih banyak sekali siswa ini terkadang tidak memiliki rasa tanggung jawab atas tugas mereka itu. Nah, itu yang menjadi PR saya kan. Semoga saja dengan menggunakan metode ini dapat memberikan motivasi belajar bagi tutor sebaya juga. Gimana ya biasanya meningkatkan pemahaman siswa tadi ya? Iya. Tutor sebaya itu ya biasa. Iya, berharapnya dengan adanya tugas tadi kan, ada tutor sebaya juga, jadi memberikan semangat yang lebih luar biasa kepada teman-teman yang lain. Inspirasi lah begitu. Untuk
untuk strategi sendiri apa nih sudah Bu Yosi rencanakan nih strategi yang jitu nih ini loh? Oh, strategi pembelajaran Bu, kalau untuk strategi sih sebenarnya tetap menggunakan metode kooperatif, Bu. Iya. Cuman dengan model discovery learning tadi kan. Nah, tapi saya itu ingin memasukkan unsur kompetensi sosial emosional. Oh, iya. Jadi ingin memasukkan seperti kan biasanya tidak ada ice breaking kan. Saya ingin memasukkan ice breaking misalnya 2 itu kan. Jadi anak itu biar lebih semangat dalam Iya, belajar. betul, sip sekali. Kemudian Bu Yosi? Selain itu juga ingin menggunakan pembelajaran diferensiasi. Wah, itu Bu. Ternyata Bu Yosi apa Oh. yang kita sharing kemarin Iya. ya dijadikan benar sebagai strategi ya. Memang kalau sedikit sulit Iya, mengucapnya Bu. benar kata-kata. Jadi melalui kegiatan tersebut kan banyak setelah saya baca di internet ternyata banyak sekali kelebihannya Iya. dari lingkungan belajarnya, dari dalam kelas, luar kelas, jadi sesuai dengan keadaan siswa itu sendiri. Keinginannya. Iya. Selain itu juga saya juga ingin menggunakan metode media. Ingin menggunakan media seperti Infocus. Selain itu juga mengirim video kepada siswa melalui WA. WA dimanfaatkan juga ya. Memanfaatkan WA juga. Iya. Jadi bermacam-macam beragam. Iya, memang itu termasuk dalam diferensiasi. Iya. Diferensiasi. Ada konten saya lihat dari Bu Yosi. Iya. Wah, luar biasa sekali nih Bu Yosi. Apalagi ada lagi nggak Bu Yosi sekarang? Ya, selain itu tetap diferensiasi tadi Bu, dia juga itu melatih tutor sebaya. Jadi tutor sebaya itu berasal dari temannya sendiri yang memiliki kemampuan ya dibilang lebih dari dia yang dilihat dari hasil dari asesmen sebelumnya. Jadi berharap bisa lebih dipahami oleh mereka kan, lebih kata-katanya lebih dipahami, ucapannya lebih dipahami, dan caranya temannya menjelaskan juga lebih bisa dipahami. Nah, lalu dengan bahasa sesama Sendiri, anak-anak ya Bu Yosi yang mungkin mereka lebih paham ya. Iya. Selain itu juga yang kembali lagi ke lingkungan belajar tadi. Jadi untuk mengetahui lingkungan belajar mana yang diminati oleh siswa itu mungkin telah saya amati lah Bu, dari sehari-hari. Ada siswa itu kan fokus, ada yang sering lihat keluar kan. Mungkin kalau lihat keluar itu pengen di luar ya. Jadi ya mungkin dari sana saya lihat Bu. Karena kalau saya tanya satu-satu mungkin hampir seluruhnya mau keluar semua. Tapi saya senang loh Bu Yosi. Jadi apa yang kita sharing waktu saya membebaskan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Yosi benar-benar mengambil nih untuk diterapkan sebagai strategi pembelajaran di kelas yang luar biasa. Oke, apa nih Bu Yosi yang sudah disiapkan untuk nanti? Kalau untuk yang sudah saya siapkan itu sudah pasti perangkat pembelajarannya Bu, penilaian siswanya sudah saya siapkan, lalu media itu juga sudah saya siapkan. Yang berharapnya nanti dengan adanya model pembelajaran atau metode pembelajaran yang saya akan gunakan diferensiasi ini mampu membantu kesulitan saya dalam memberikan materi. Mungkin ya sepertinya begitulah Bu, agak kesulitan dalam anak memahami. Iya, dalam aslinya. Mudah-mudahan Bu Yosi ya. Jangan lupa Bu Yosi manfaatkan aset sekolah kita mulai dari sarana, prasarana, lingkungan ya Bu Yosi ya. Itu sangat membantu dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke Bu Yosi ya, sudah bagus sekali ini persiapannya. Mudah-mudahan nanti di observasi dapat mencapai semua indikator yang Bu Yosi inginkan ya, yang anak-anak ingin capai juga ya Bu Yosi ya. Nanti kita ketemu lagi di observasi ya Bu Yosi ya. Terima kasih ya Bu Yosi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.